Jadi sejak perang Rusia Ukraina dan perang Israel Palestina itulah Suriah itu vakum petronya. Jadi pelindungnya itu vakum. Dan yang lebih mengenaskan lagi sebetulnya sejak kemenangannya di Aleppo 8 tahun lalu, Assad sebetulnya tidak pernah bisa mengontrol seluruh wilayah Rusia. Ada 30% wilayahnya yang tidak bisa dia kendalikan. Misalkan tak jauh dari Aleppo ada Idlib, sebuah provinsi yang dikuasai Hayat Tahrir Asyams. Nah, di sini adalah Islam Sunni, pecahan dari Al-Qaeda. Turki, Qatar, dan Amerika diduga berada di belakang Hayat Tahrir Asyams ini. Jumpa lagi pemirsa di dalam podcast Apa Kabar .news dan Koran Galat. Kita akan membahas sekarang masalah internasional, di mana belum lama ini hari Minggu 8 Desember kita dikejutkan dengan berita tumbangnya pemerintahan Bashar Assad di Suriah. Nah, ini tentu akan menjadikan hal yang menarik. Dari mari kita bahas apa sebetulnya yang terjadi dalam kurun waktu seminggu atau 8 hari ini. Oke. Jadi Presiden Bashar Assad dikabarkan sudah meninggalkan Damaskus ya, dan pemerintahan sosialis sudah berakhir. Selama 54 tahun negeri Syams ini adalah panggilan nama lain dari Suriah. Syams ini di bawah keluarga Assad. Nah, Syria mulai diperintah Hafiz Assad dari 1971 hingga 2000, yaitu ayahnya Bashar Assad. Kemudian dilanjutkan putranya Bashar Assad dari 2000 sampai 2004. Nah, adalah pemberontakan Hayat Tahrir Asyams atau organisasi pembebasan Syams yang tiba-tiba saja merangsek Syria lagi, dan dari sarangnya di provinsi Idlib. Idlib ini di barat berbatasan dengan Turki. Pada tanggal 30 November mereka merebut Aleppo. 8 tahun lalu Aleppo ini direbut oleh Bashar Assad. Aleppo adalah kota terbesar kedua setelah Damaskus, ibu kota Syria. Nah, Hayat Tahrir Asyams kemudian merebut Hama dan Homs. Jadi mereka dari Aleppo ke Hama, Homs, dan pada akhirnya Minggu 8 Desember Damaskus pun jatuh. Nah, jatuhnya Hama dan Homs menyebabkan suplai ke Damaskus terganggu. Kita tahu bahwa Damaskus itu ada di selatan, Homs dan Hama itu di utara, dan jalur logistik itu ke Damaskus pasti terganggu. Nah, mengapa Hayat Tahrir Asyams begitu mudah merebut kota-kota strategis? Dari 30 November, hanya 8 hari kemudian mereka bisa menjatuhkan Assad. Mengapa Assad begitu lemah? Tak seperkasa 8 tahun lalu. Saya kira ada dua faktor utama. Pertama adalah melemahnya dukungan Rusia dan Iran, dua sekutu utama Suriah, sebagai pelindung utama Assad. Yang kedua, melemahnya kondisi moral militer Assad setelah 14 tahun perang saudara. Mari kita lihat bagaimana melemahnya. Tadi faktor pertama, melemahnya dukungan Rusia dan Iran. Sejak Maret 2011, pecah perang saudara di Suriah akibat Arab Spring, yaitu gelombang pemberontakan rakyat terhadap rezim-rezim di Timur Tengah. Nah, kita ingat bahwa para pemimpin yang jatuh itu adalah Presiden Tunisia ya, Zainal Abidin bin Ali Januari 2011, kemudian Presiden Mesir Hosni Mubarak Februari 2011, pemimpin Libya Muammar Gaddafi Oktober 2011, kemudian Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh Februari 2012, Presiden Aljazair Abdul Aziz Bouteflika April 2019, Presiden Omar al-Bashir April, Presiden Sudan gitu ya, April 2011. Nah, rakyat Suriah pun bergerak untuk menjatuhkan Bashar Assad yang sudah berkuasa sejak 2000. Perang saudara pun pecah.
beberapa milisi pun memberontak seperti Al-Qaeda, Jabal Nusra, Hayat Tahrir Asyams, dan lain-lain. Ya, tapi sebegitu jauh sih Assad tetap tegak berdiri karena ada dukungan Moskow dan Teheran, ya, Rusia dan Iran. Kedua negara ini mensuplai peralatan perang dan logistik lainnya. Nah, Moskow juga melindungi Suriah di forum PBB. Nah, ceritanya menjadi lain ketika pecah perang Rusia-Ukraina Februari 2022 dan serbuan Hamas ke Israel, ya, pada Oktober tanggal 7 tahun 2022. Nah, perang Ukraina ini menyedot sumber daya Moskow karena ya Rusia kena sanksi internasional sehingga Putin mengurangi berbagai bantuan. Nah, sebelum pecah perang Ukraina, Rusia pun tak pernah menempatkan kekuatan daratnya di Suriah dalam jumlah yang besar. Kemudian Iran juga sedang berperang dengan Israel melalui proksinya Hizbullah di Lebanon, ya. Iran juga harus mengurangi dukungan kepada Assad. Nah, Teheran fokus menyuplai senjata, uang, dan personil kepada milisi Hizbullah di Lebanon untuk memerangi Israel. Jadi sejak perang Rusia-Ukraina dan perang Israel-Palestina itulah Suriah itu vakum patronat, jadi pelindungnya itu vakum. Dan yang lebih mengenaskan lagi sebetulnya sejak kemenangannya di Aleppo 8 tahun lalu, Assad sebetulnya tidak pernah bisa mengontrol seluruh wilayah Rusia. Ada 30% wilayahnya yang tidak bisa dia kendalikan. Misalkan jauh dari Aleppo ada Idlib, sebuah provinsi yang dikuasai Hayat Tahrir Asyams. Nah, di sini adalah Islam Sunni, pecahan dari Al-Qaeda. Turki, Qatar, dan Amerika diduga berada di belakang Hayat Tahrir Asyams ini. Ya, jelas Idlib itu berbatasan dengan Turki di barat, jadi kontak-kontak antara Hayat Tahrir Asyams dengan Turki bisa terjalin tanpa bisa diintervensi oleh Damaskus. Nah, di utara ada milisi Tentara Nasional Syria atau Syrian National Army. Nah, Syrian National Army ini adalah proksinya Turki di Syria. Dan di utara ada wilayah Turki yang di wilayah Suriah yang diduduki oleh militer Turki. Di timur laut ada Front Demokratik Suriah. Front Demokratik Suriah ini adalah cabang dari Partai Buruh Kurdistan atau PKK yang beragam kiri. Nah, PKK ini sudah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Barat, ya, oleh PBB. Nah, kemudian Turki membuat Tentara Nasional Suriah ini untuk mengimbangi, ya, Turki membuat Tentara Nasional Suriah untuk mengimbangi Front Demokratik Suriah ini. Nah, sedangkan Front Demokratik Suriah, ya, mereka ini menghendaki kemerdekaan Kurdistan. Mereka ini adalah suku Kurdi, ya. Nah, tentu kita tahu bahwa kemerdekaan Kurdistan itu adalah sesuatu yang pasti akan ditolak oleh Suriah, oleh Turki, oleh Iran, dan oleh Irak. Jadi tanah Kurdistan itu terbagi-bagi ke dalam wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Jadi bagian utara dan timur laut sudah lama tidak dalam kendali Assad. Nah, sekarang jantung Suriah di barat, ya tadi ya Aleppo, Hama, Homs, sebagian sudah direbut oleh Hayat Tahrir Asyams. Nah, sebetulnya Assad sudah lama ingin mengisi kekosongan pasca ditinggalkannya oleh Rusia dan Iran. Nah, misalkan Oktober 2022 dia mengunjungi Uni Emirat Arab, kemudian Mei 2023 dia mengunjungi Arab Saudi. Nah,
Syria kemudian diterima lagi menjadi anggota Liga Arab setelah 12 tahun keluar atau dikeluarkan, tapi dengan satu syarat. Negara-negara Arab minta agar Suriah jangan cawe-cawe di konflik Palestina-Israel. Bahkan Liga Arab sudah merekomendasikan agar Barat mencabut sanksi terhadap Suriah. Nah, Assad juga mencoba memperbaiki hubungan antara Damaskus dengan Ankara yang lama terputus. Nah, sebenarnya bulan lalu, Oktober, dia bertolak ke Moskow untuk meminta Putin mempertemukannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan ini belum bisa terjadi karena Erdogan mensyaratkan Assad menarik pengungsi Syria dari wilayah Turki. Ada 3,1 juta pengungsi Suriah di Turki akibat perang saudara Suriah yang 14 tahun ini. Nah, keberadaan pengungsi ini sering memicu konflik sektarian di Turki, dan tentu ini sangat menggelisahkan Erdogan. Nah, tapi Assad menolak penarikan pengungsi ini selama Turki belum menarik tentaranya dari Syria Utara. Walhasil, pertemuan ini gagal dan Erdogan pun ogah bertemu dengan Assad. Jadi semasa 8 tahun damai, Assad sebenarnya gagal membuat dividen kemenangan ini kepada semua faksi di Suriah. Dia pun gagal mengisi kevakuman ini. Pernah Iran mencoba mengirim pasukan menghalau Hayat Tahrir Asyam, tapi jet-jet Amerika menghancurkan posisi milisi Irak kiriman Iran ini, sehingga milisi ini tetap bergerak ke selatan menuju Damaskus. Jadi dukungan Iran juga ternyata mandul. Nah, Rusia alih-alih mengebom Hayat Tahrir Asyam, malah memilih menarik warganya dan personel diplomatiknya pulang. Nah, Putin mungkin mulai pragmatis. Assad tak bisa lagi diselamatkan. Sementara Rusia punya pangkalan militer di Tartus, sebelah barat yang menghadap Laut Mediterania. Nah, tentu sebagai negara es, Rusia cuma punya sedikit pelabuhan bebas es, seperti Vladivostok ya di Asia Timur, dan lainnya dia harus bangun pangkalan militer di negara sekutu yang bebas es. Nah, tentu menyelamatkan pangkalan militer Tartus adalah menyelamatkan kepentingan geostrategis Rusia di Timur Tengah dan Mediterania dalam jangka panjang. Nah, jadi tampaknya lebih penting menyelamatkan kepentingan jangka panjang geopolitik ketimbang menyelamatkan Assad yang sedang lapuk dan pasti jatuh. Nah, yang kedua tadi vakum kekosongan patron. Yang kedua adalah melemahnya moral tentara Suriah. 14 tahun didera perang saudara dan digempur hampir seminggu 3 kali gitu ya. Memang menguras tenaga militer Suriah. Kegagalan membentuk dividen perdamaian dan sanksi ekonomi dunia menyebabkan Damaskus kekurangan uang. Terus daerah penghasil minyak itu berada di wilayah kekuasaan Front Demokratik Suriah di timur laut yang Kurdi itu, sehingga tidak bisa dieksploitasi. Nah, sanksi ekonomi, sanksi ekonomi dunia dan tidak bisa mengeksploitasi minyak ini berdampak luas. Di antaranya militer Suriah pun tidak tergaji dengan baik atau underpaid ya. Dan menurut beberapa lembaga bantuan internasional, akibat dari sanksi dan perang ini, sekitar 80-90% rakyat Suriah menderita kurang gizi, termasuk militer. Nah, serbuan taktis Israel 2 tahun terakhir ini hanya menghancurkan infrastruktur pertahanan, tapi juga moral tentara Suriah. Rusia dan Iran juga sejak 3 tahun terakhir sudah menarik sebagian personilnya.
apalagi Iran. Beberapa tokoh Iran dibunuh Israel di Suriah, termasuk Jenderal Sadek Omisadeh, kepala intelijen Quds Iran. Nah, sejak Perang Saudara 14 tahun ini, militer Suriah sudah kehilangan 100.000 personil. Nah, kehilangan dukungan Rusia dan Iran, serta runtuhnya moral dan spirit tentara Suriah, menyebabkan pemberontak Hayat Tahrir Asyam dengan cepat bisa menggulingkan Assad sejak dimulainya pendudukan Aleppo pada 30 November lalu. Nah, tentu bukan berarti Hayat Tahrir Asyam ini bergerak mendadak. Mereka sudah merencanakan jauh hari dan mendapat momentum pasca perang Rusia-Ukraina dan serbuan Hamas ke Israel Oktober tahun lalu. Dan tentu saja Hayat Tahrir Asyam bukan tanpa dukungan. Dunia yakin bahwa Hayat Tahrir Asyam didukung Amerika, Qatar, dan Turki. Nah, bagaimana situasi Suriah pasca terjungkalnya Bashar Assad? Ya tentu masih harus kita perhatikan, karena sampai video ini dibuat, nasib Assad belum jelas. Apakah dia masih di Suriah dan akan mengorganisasikan perlawanan? Apakah dia sudah terbang ke luar negeri? Ataukah sudah meninggal dunia? Karena ada isu juga pesawatnya crash, tapi semuanya belum terkonfirmasi. Selain itu, banyak faksi dan milisi di Suriah. Bisakah mereka bersatu membentuk sebuah Suriah baru? Kita nantikan saja kelanjutannya. Baik, kita tunggu perkembangan selanjutnya.